Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang routing dalam 5 router. Yaitu pertama-tama kita membuat atau mendesain terlebih dahulu routernya ada 5, yaitu 1. Oke. Kemudian kita taruh di pinggir-pinggirnya PC. Baik. Kemudian kita buka routernya dan kita pilih switch T2, P2T, dimana yang ini ditarik ke sini. Karena tadi muncul seperti itu karena masih belum di off-kan terlebih dahulu baru diklik. Kemudian cover. Oke. Kemudian yang ini sama seperti yang tadi, ininya di off-kan terlebih dahulu pakai C2 dan cover. Tekan kembali. Yang ini kita memerlukan 3 cabang, yaitu dari sini ke sini, dari sini ke sini, dan kemudian dari sini ke sini. Maka kita harus mempunyai lubang minimal 3. Yaitu kita menggunakan switch 2T. Pertama matikan dulu. Switch 2T ini ditaruh di sini dan juga di sini. Jadi tidak ada switch cover yang digunakan. Kemudian di router 3 matikan dulu. Kemudian switch T2 sama switch cover hidupkan. Ini juga sama, matikan dulu. T2 switch cover hidupkan. Oke. Pastikan semua router sudah hidup. Baik, kemudian kita langsung menghubungkannya menggunakan DCE. Ingat, untuk DCE yaitu di mana apabila ini berada di ujung. Contohnya ini channel ke sini. Kemudian dari sini kita tarik ke sini. Dari sini tarik ke sini. Dari sini kita tarik ke sini. Oke. Untuk PC menggunakan crossover. Pas Eternal 0 0 kemudian 0 0 Oke, sesudah terhubung. Nah, pertama-tama kita harus menentukan nilai IP tiap-tiap masing titik dalam router tersebut. Contoh, kita kasih nama terlebih dahulu, misalkan di IP sini yaitu 192.168.1.
titik 21.2. Dan sedangkan di FA 0/0 ini kita gunakan 192.168.21.1. Kenapa kita harus menggunakan 21 dan 21 di sini? Karena mereka itu dalam satu jaringan yang sama. Dan kemudian untuk yang di sini misalkan kita menggunakan untuk SE 0/0/0 kita gunakan 22.1. Dan kenapa harus menggunakan ininya lebih 1? Karena ini ada jam yaitu DCE yang dimana menentukan suatu clock rate. Dan itu biasanya digunakan untuk menjambungkan antara ini FA ini dengan si router yang ini dengan menggunakan IP ini. Nah, kemudian bagaimana dengan SE 0/0/0 pada router yang ini atau router 1? Ini router 0, router 1, router 2, router 3, router 4. Di router 1 ini kita memberikan IP titik 2. Kan ini udah 1, maka ini 2. Kenapa IP ini harus sama? Karena router ini harus berada dalam jaringan yang sama. Maka jaringan yang satu dengan jaringan yang satunya lagi kan berbeda, maka dihubungkan oleh sebuah router. Oke, kemudian untuk FA 0-nya kita kasih IP 2.3.1. Oke, untuk SE 0/0/1 maka diperlukan IP 24.2. Dan untuk SE 0/0/0 24.1. Kemudian untuk FA 0/0 kita bisa pakai 25.1 25.2 dan ini untuk SE 0/0/1 kita gunakan 2.6.1 titik 2. 26.1. Pokoknya intinya kalau misalkan ingin menghubungkan maka usahakan ininya itu sama, salah 25, 26. Usahakan ininya sama meskipun ujung-ujungnya berbeda, tapi diusahakan yang ada gambar jam ini nilai IP belakangnya lebih kecil daripada yang nggak ada atau nggak ada tanda jam.
Oke. Kemudian untuk SE0 untuk ini SE0 27.2 27.1 terus ini 28.1 28.2 ini 29.1 29.2. Oke, di sini saya sudah mencantumkan IP-IP yang akan saya proses. Oke, pertama-tama mari kita setting terlebih dahulu. Kita bisa memulai dari mana saja. Di sini saya akan memulai dengan mengisi IP dalam PC tersebut. Oke, di sini saya sudah mengisi PC ini dengan IP-nya. Ya. Kemudian kita mulai melakukan set IP gateway-nya untuk tiap router. Di sini router ini mempunyai dua IP gateway, yaitu IP gateway pada interface FA01 dan interface SE0/0/0. Maka di sini kita buka terlebih dahulu dan melakukan klik CLI. Oke, kemudian kita pilih no. Enter, kemudian kita pilih EN untuk melakukan enable. Setelah itu kita masuk ke config T. Nah, config T ini kita akan masuk ke interface mana yang akan kita buka. Yaitu kita terlebih dahulu melakukan interface ke FA0/0. INT FA0/0. Enter. Nah, di sini kita bisa memasukkan IP address-nya, yaitu IP add 192.168. Nah, yaitu yang ini. .21.1.255.255.255.0. Kemudian enter. Nah, karena di sini tidak ada bentuk jam, maka kita langsung no shoot. Enter. Kemudian agar lebih cepat bisa melakukan Ctrl Z atau exit 2 kali. Di sini saya menggunakan Ctrl Z, enter, kemudian WR atau bisa ditulis dengan write. Enter, oke. Bisa dilihat sudah berwarna hijau. Nah, setelah itu ini kan sudah keluar ya, kita masuk lagi. Inti dari sudah keluarnya kita dari konfigurasi INT tersebut, ini sudah router kembali, router pagar. Maka kita harus masuk lagi ke konfigurasi dengan cara config T. Salah. Config T. Oke. Di sini saya akan masuk ke SE0/0/0. Maka kita masuk ke INT interface-nya SE0/0/0. Enter. Nah, kemudian kita masukkan IP address-nya. IP add
kemudian pilih tab, maka akan muncul IP address 192.168.22.1 255.255.255.0. Kenapa 255.255.255? Karena ini merupakan /24, di mana /24 itu bisa menggunakan 192.168.0.0 atau titik 1 atau titik 2. Makanya ini bisa digunakan oleh sampai jadi dalam satu jaringan yang menggunakan /24 itu, maka yang terakhirnya itu bisa dari 1 sampai 253. Nah, oleh karena itu agar lebih mudah kita menggunakan ini. Dan kemudian enter. Nah, di sini ada gambar atau bentuk jam. Nah, jam ini menandakan bahwa dia itu DCE, di mana dia harus ditentukan clock rate-nya. Oleh karena itu, kita melakukan proses clock rate terlebih dahulu, yaitu dengan menuliskan clock rate. Clock rate yang biasa kita gunakan yaitu 64.000. Enter. Nah, setelah itu kita melakukan no shoot dan Ctrl Z lagi, enter dan write. Kemudian ini sudah terkonfigurasi. Kenapa ini belum berwarna hijau? Karena dalam settingan ini dalam router yang satu ini belum melakukan set tentang IP-nya, yaitu oleh karena itu marilah kita men-set router 1. Oke. Dalam prosesnya hampir sama. Namun ada satu perbedaannya. Kenapa? Saya jelaskan. mconfig int/se 0/0/0 enter IP address tab 192.168.22.2 255.255.0. Kemudian set. Nah, kalau yang sebelumnya, yang ini kita menggunakan clock rate. Namun, dalam router ini kita tidak menggunakan clock rate. Kenapa? Karena di sini kita tidak mencantumkan DCE yang bisa ditandai dengan tidak adanya bentuk jam seperti ini. Maka kita langsung no shoot, kemudian Ctrl Z, write, enter, write. Oke. Sudah terhubung ya. Nah, kemudian kita ke FA 0/0. Hampir sama kayak yang tadi, cuman bedanya yaitu IP yang kita gunakan. Yaitu kita menggunakan IP ini. Nah, untuk FA 0/0 juga sama seperti FA 0/0 yang ada di ini. Hampir sama. Kita bandingkan ya. Oke, kita bandingkan. Sebenarnya sama-sama saja sih. Misalkan ini INT-nya FA 0/0, ini juga FA 0/0.
Kenapa kita menggunakan INT-FA0/0? Karena yang kita gunakan jalurnya itu FA0/0. Sedangkan kalau kita menggunakan FA0/1, maka INT-nya juga harus FA0/1. Oke. Nah, kemudian IP address. Cuman yang membedakannya itu ini dengan yang ini. Kenapa berbeda? Karena ini bukan dalam satu jaringan yang sama. Oke. Ininya sama semuanya. Nah, untuk yang SE0/0/1 juga sama seperti SE0/0/0 yang di atas, yang tadi, yang ini. Yang ini. Cuman yang membedakannya itu SE ininya, INTSE-nya, dan juga IP yang kita pakai. Oke, contohnya ya. Config T. INTSE 0/0/1. Enter. IP add 92.168.24.2 255.255.255.0. Kemudian IP address sudah. Kemudian kita tidak menggunakan clock rate. Ingat, karena tidak ada tanda jam seperti ini. Di sininya tidak ada bentuk jam. Maka dari itu kita tidak perlu menggunakan clock rate, maka kita langsung menggunakan no shoot. Kemudian Ctrl Z, write. Oke. Nah, ini sudah terisi IP gateway-nya. Nah, sekarang kenapa ini masih berwarna merah? Karena router ini belum terkonektisasi. Makanya kita konekkan terlebih dahulu semuanya. Contohnya sama seperti yang tadi. Kita konekkan ya. Untuk router yang kedua ini, kita pertama-tama masuk SE0/0 host 0, yaitu dengan cara config T, kemudian INT SE0/0/0, enter IP add 192.168.24.1 255.255.255.0. Nah, di sini kita menggunakan clock rate 64.000. Ini ya, karena ada gambar clocknya, jam. Enter, kemudian no shoot. Sudah itu, Ctrl Z, write. Enter. Sudah hijau dan kita melakukan konfigurasi FA0/0. Config T. Kemudian INT FA0/0. IP add 192.168.255.255.255.0. Nah, di sini saya tidak menggunakan clock rate, langsung show no shoot. Enter, Ctrl Z. Oke, kemudian write. Nah, kemudian kita masuk ke SE0/1/0. Config SE0/1/0.
config t int se0/1/0 enter. Kemudian IP address 192.168.255.255.0. Kemudian no shoot karena tidak ada gambar. Kemudian exit aja biar cepet. Kemudian kita set yang SE0/0/1. int SE0/0/1 enter. IP add 192.168.255.255.255.0 enter. Kemudian kita pilih no shoot kembali. No shoot. Dah. Kemudian kita Ctrl Z, kemudian kita write. Nah, untuk mengecek apakah ini kita sudah terbuat itu, kita show run. Enter. Oke. Di sini fast Ethernet 0/0 sudah ada isinya ini. Ya. Ini sama dengan yang ini. Oke, kemudian nah, yang ini serial 000 diisi oleh IP ini, yang dimana sama dengan IP ini. Kemudian 0/0/1 sudah diisi dengan IP ini dan sudah sama. Dan IP 192.168.27.2 sama. Nah, maka ini sudah dimasukkan IP-nya. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan router 3. No em config. Salah. Exit. Config dev. Oke. Kemudian kita masuk ke int SE0/0/0 yang ini. Enter. Maka tulis IP add tab 192.168.26.1 255.255.255.0. Nah, kemudian enter. Nah, untuk router yang interface ini kita menggunakan clock rate karena ada gambar jam di sampingnya. Maka kita tulis clock rate 64.000. Enter. No shoot. Exit. Dan kita masuk ke FA 0/0. int FA 0/0. Kemudian kita tulis IP add 192.168.26.1 28
Salah. Ternyata kurang ininya. Kurang /24 atau subnet marksnya. Kita belum nyantumin. Oke. Kemudian kita no shoot. Kemudian exit, Ctrl Z, enter, write, enter, show, run. Oke, fast enter 0/0 sudah diisi sama ini. Kemudian yang serial 0/0/0 diisi sama IP address 192.168.261. Oke, yang terakhir adalah yang router ke-4. Ini pilih 0. And enter en config t int se 0/0/0 enter IP add 192.168.255.255.255.0 enter. Di sini kita menggunakan clock rate karena ada gambar jam di samping SE-nya. Clock rate 64.000. Enter. No shoot. Apa sih gunanya no shoot? Biar ininya bisa warna hijau, nggak jadi warna merah. Biar ke koneksi. Exit. Oke, kemudian kita masuk ke FA. Berarti int FA 0/0. Enter. Kemudian kita masuk IP address tab 192.168.255.255.255.0. Ini tidak menggunakan jam, berarti not shoot. Enter. Ctrl Z, write. Yes. Oke. Pada sesudah itu, ini sudah terkoneksi semua, sudah berwarna hijau semua. Nah, di sini kita ketika melakukan ping 1, misalkan kita mau ngeping ke ini ya, 92.168.23.2. Pasti timeout, RTO, request timeout. Why? Kenapa? Pasti banyak yang nanya seperti itu. Dan kesalahannya ada di sini. Default gateway belum dimasukkan. Oke, defaultnya kita masukkan di mana default itu dalam PC ini dilihat dari apa yang ada di FA 0/0 ininya, nih yang ininya. Pokoknya yang di antara PC ini, antara hubungan ini sama ini, lihat ininya. IP-nya dia berapa? Yang ini kan 192.168.21.1. Yang ini 192.168.23.1. Ini 192.168.25.1. Dan yang ini kita masukin lagi
192.168.29.1. Oke. Terus yang ini 192.168.28.1. Oke, kita cobain ping ya. Lakukan ping dari sini. Oke, ini sudah melakukan ping, tapi ada suatu pemberitahuan di mana beda antara ini request timeout, sedangkan ini adalah destination host unreachable. Berarti host yang kita tuju itu yang mana sih? Dia nggak tahu dia harus jalan mana, dia harus melakukan arusnya seperti jalannya seperti apa. Nah, oleh karena itu kita melakukan proses routing, di mana routing ini menggunakan IP route. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang IP route-nya. Untuk menentukan suatu IP route, kita bisa menggunakan default IP route-nya di default gitu ya. Nah, tapi ada tapinya, yang dia bisa gunakan default itu hanya berada di tiap ujung-ujungnya seperti router ini, router 0, router 3, router 4, dan sedangkan untuk router yang ada di tengah seperti ini, dia hanya bisa digunakan secara menggunakan perintah IP route static. Nah, gimana sih untuk melakukan default gateway itu? Kita buka ini. Kemudian kita masuk lagi di enable, kemudian config t. Oke. Di sini kita menggunakan IP, langsung IP route. Nah, di sini kita mencantumkan jaringan yang seperti apa yang akan disambungkan dengan, ini masih di port. Jadi kita bisa menggunakan 0 spasi, ininya 4 kali ya, nolnya, titiknya 3 kali, terus spasi 0.0.0.0. Nah, kemudian dilanjutkan dengan IP address si router yang ada di tengah, yang jadi sambungan antara router ini sama router ini. Berarti yang ini kan IP-nya SE0/0/0 yang ada di router 1 ini. Berarti kita masukkan 192.168.22.2, enter. Kemudian exit. Oke, kemudian kita cek show IP route. Nah, secara otomatis dia itu langsung manggil IP-nya gitu. Seperti ini, 21 sama 22. Berarti 21 yang ini, 22 yang ini. Nah, namun untuk IP yang di sini ini berbeda. Untuk yang di ujung-ujung ini sama seperti yang tadi yang saya lakukan, cuman bedanya tergantung dengan jalur yang dia pakai gitu. Kita harus mengikuti jalur yang dia pakai. Contohnya dari sini ke sini ke sini, maka yang akan diambil adalah yang ini. Kalau yang default. Tapi untuk yang tengah seperti ini kita harus menggunakan IP secara manual, secara statik istilahnya. Jadi untuk router yang bagian tengah kita bisa menggunakan default static atau IP yang statik. Caranya seperti apa? Oke, di sini kita masuk dulu ke config-nya ya. Config T. Nah,
Di sini kita memasukkan atau memilih apa aja yang akan dihubungkan. Yaitu pertama PC0 ini ya, dengan IP, jaringan IP-nya itu 21 dalam satu jaringan, yaitu 192.168.21.0. Makanya di sini IP root-nya 192.168.21.0, kemudian dilanjutkan dengan router yang dilewatinya, yaitu ini keluarannya itu berarti kita masukkan dulu subnet mask-nya ya, jangan lupa. Kemudian kita masukkan data ini, yaitu dimana kan tadinya jalurnya dari sini PC ini kan masih satu jalur, kemudian di router kita keluar dengan jalur yang ini, makanya kita tuliskan 192.168.22.1. Nah, kemudian untuk PC yang PC ini kan melewati dua router ya. Nah, untuk itu maka kita harus mendeskripsikan satu persatu, yaitu caranya IP root. Nah, ini kan PC ini jaringannya 28, berarti 192.168.28.0 dengan subnet mask 255.255.255.0. Nah, kemudian jaringan yang dilewatinya apa sih? Ya, yang ini kan yang SE0/0/0, di mana IP-nya yaitu 192.168.26.1. Nah, setelah ini dia melewati apa? Melewati IP yang ini kan, jalur yang ini, jaringan ini, maka kita harus mendeskripsikannya juga, yaitu dengan IP root 192.168.26.0 dengan subnet mask-nya 5255.0. Nah, keluaran dari jaringan ini yaitu SE0/0/0, di mana IP-nya yaitu ini kan. Berarti tulis 192.168.24.1. Nah, kemudian untuk jaringan ini juga sama, dia melewati satu router, di mana jaringan awalnya yaitu ini kan. Berarti kita menuliskan IP root, jaringan awalnya ini kan, salah, maaf, root 192.168.29.0 dengan subnet mask-nya. Dan kemudian dia keluar dari jaringan apa, atau keluar mau ke jaringan apa gitu. Jadi 192.168.27.1. Nah, dari sini, dari jaringan ini dia akan masuk ke sini. Makanya dari itu kita harus mendeskripsikannya lagi dengan cara IP root 192.168.27.0. Jangan lupa subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian 192.168. Ini keluarannya itu ini kan. Berarti kita definisikan kembali, yaitu 168.24.1. Nah, sesudah itu kita melakukan exit. Oke. Kemudian kita show IP root. Nah. Why ini?
28. Oh, ini ada yang double ya. Ini sebenarnya nggak kepake. Ini udah. Oke. Kemudian untuk IP selanjutnya yaitu di IP ini. Nah, untuk itu kita masuk terlebih dahulu config tab. Nah, di sini kita mau bukan mensinkronkan tapi mengkoneksikan antara PC ini misalkan dengan PC ini. Nah, jalur yang dilewatinya yaitu pertama ini dengan ini kan. Berarti kita definisikan dulu IP root 192.168.21.0.255 yaitu subnet masknya 255.255.0. Kemudian IP yang dilaluinya yaitu ini kan. Berarti tulis sama kita 192.168.22.1. Kemudian pilih enter. Nah, sudah itu dari jaringan ini kita masuk ke sini kan, jaringan yang lain, di mana dari jaringan 192.168.22.0 masuk ke jaringan 192.168.24.0. Nah, di mana jaringan itu masuknya dari router 2 ini dengan IP dengan interface SE atau serial 0/0/1 dengan IP 192.168.24.2. Nah, maka dari itu kita mendeskripsikannya yaitu dengan cara IP root 192.168.22.0 kemudian 192.168. Ini kan keluarannya dari sini ya. Makanya 24.2 enter. Nah, untuk PC ini kita harus mendefinisikan juga dari jaringan ini ke jaringan yang ininya dengan menggunakan gateway yang ini kan. Maka kita harus menjelaskan IP dengan cara IP root 192.168.28.0 255.255.255.0 192.168.26.1. Nah, yang ini juga sama dengan cara IP root 192.168.29.0 di mana jaringannya yaitu ini ya. Jaringannya ini. Dengan kemudian subnet mask 0. Nah, jaringan yang dia lewati yaitu 27.1 berarti 192.168.27.1. Enter. Exit. Show IP root. Oke. Nah, sekarang kita lakukan proses pengepingan. Melakukan proses routing dengan cara ping 192.168.28.2. Sudah terkoneksi. Kemudian coba lagi dari ke ya. Salah.
29.2. Nah, kemudian ke yang 23.2. Kemudian ke 25.2. Apa sih TTL ini? Nah, TTL ini menandakan lokasi yang kita pakai. Misalnya nih, dari yang ini kan, dari sini dia masih bersifat 126. Tapi ketika ke sini dia 125 dan ketika di sini maka 124. Dan apabila kita bikin di sini satu lagi, di sini satu lagi, sepertinya akan terus berkurang TTL-nya ya. Kemudian ini sudah terkoneksi, sudah semua. Kemudian kita coba ping dari sini ya. Kita lakukan proses ping data dari 192.168.21.2. Terus ping 192.168.23.2. Ping 192.168.29.2. Kemudian 25. Nah, itu. Sekarang yang ini, kita coba masing-masing semuanya apakah sudah terrun dengan baik atau enggak. Ping 192.168.21.2. Lima 29 28. Oke, kemudian yang ini ping 192.168.21.2. Kemudian 23. Kemudian 28. Kemudian 29. Oke, kemudian PC yang keempat. Titik 21.2. 28. Kemudian 23. Sama 25. Oke, ternyata koneksi ini sudah saling terhubung satu sama lain. Mungkin
cukup sekian yang dapat saya berikan ilmunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang dari kata-kata yang kurang enak menurut kalian. Dan mohon di-like ya, sama di-subscribe videonya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.